Bab 848, kolega baru dan pengenalan kembali. Berpikir sejenak, Luke berkata, mungkin dalam beberapa hari. Kami masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan dengan tempat baru kami. Saya akan memberitahu Anda setelah kami selesai. Bos dan Dustin juga akan datang. Bagaimana kedengarannya? Dia menatap Elsa. Elsa mengangguk. Ini benar-benar diperlukan. Direktur Brett dari Westside LAPD telah menjadi wakil komisaris pertama NYPD. Bos besar ini bahkan lebih jauh di atas mereka sekarang. Tapi orang-orang ini semua membentuk tulang punggung Dustin. Di lingkungan baru, ada beberapa hal yang hanya bisa dibagikan secara pribadi, dan pertemuan pribadi sesekali dapat meningkatkan hubungan mereka. Elsa tentu tidak keberatan. Setelah memastikan itu, Luke dan Selina kembali ke aula kantor Departemen Kepolisian. Itu masih kosong. Itu mirip dengan ketika Luke berada di divisi kejahatan besar di Los Angeles. Sebagian besar waktu, para detektif akan datang ke kantor polisi untuk menangani beberapa tugas sebelum pergi. Selain panitera dan dukungan logistik, tidak ada orang lain yang menghabiskan banyak waktu di kantor. Luke dan Selina kembali ke meja mereka dan mulai membersihkan. Tapi Dustin sudah memesan meja ini untuk mereka sebelumnya, jadi tidak butuh waktu lama untuk membersihkannya. Setelah beberapa menit, mereka berhenti dan mulai mencari informasi tentang ledakan di komputer. Karena mereka baru di sini, mereka harus banyak belajar. Sebelum mereka menyadarinya, hari sudah siang. Pemberitahuan Luke berbunyi, dan dia dan Selina keluar untuk makan siang. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka tidak akan kembali ke kantor polisi pada sore hari. Luke sudah memindai file terbaru yang mungkin berguna untuk dilihat nanti. Dia juga tidak terburu-buru untuk bertemu rekan-rekannya. Tidak perlu baginya untuk berkeliaran di kantor. Kalau tidak, beberapa orang akan berpikir bahwa dia dan Selina berpura-pura menjadi pekerja keras di depan Dustin. Mereka bangun, mengenakan mantel mereka, dan berjalan keluar dari aula, ketika pintu terbuka dan 5 atau 6 orang bergegas masuk. Hampir semua orang berteriak, seolah berlomba untuk melihat siapa yang lebih keras. Aula yang sunyi segera menjadi berisik. Ketika Luke melihat garis rambut seseorang yang mengesankan, dia berhenti untuk melihatnya. Johan, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda berada di selokan? Petik 2. Walter, tersangka ingin masuk, jadi tentu saja saya mengikuti. Dia punya bom, seharusnya kamu lebih berhati-hati. Aku tidak tahu dia membawa benda itu. John, kamu berbau seperti kotoran sekarang. Kamu harus mandi dulu. Ricky, kamu tidak berada di selokan, tapi kamu masih bau. Di tengah kerumunan yang berisik, seorang pria parubaya duduk di kursinya dan santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, dia melihat dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita, dengan penampilan yang luar biasa. Apakah mereka di sini untuk membuat laporan? Dia menatap Luke dengan bingung. Kenapa pemuda ini terlihat familiar? Tiba-tiba, dia berdiri dan berteriak, Luke. Luke Coulson. Rekan-rekannya, yang masih mengeluh, semua berbalik. Luke menghela nafas, mematikan sharp nose, dan berjalan sambil tersenyum. Detektif McClane, lama tidak bertemu. Apakah Anda bertemu dengan tersangka lain yang licik? Tertegun sejenak, John McClane kemudian melangkah dan mengulurkan tangannya. Sudah lama, saya selalu ingin mengucapkan terima kasih, tetapi saya tidak punya waktu. Sambil menggerutu dalam hati, Luke hanya bisa menjabat tangan John. Pada akhirnya, John tidak mengendurkan cengkeramannya saat dia menjabat tangan Luke berulang kali dengan ekspresi yang sangat tulus. Terima kasih, Lukas. Terima kasih. Detektif McClane, kata Luke. Panggil saja aku John, potong John. Luke berkata, John, kamu benar-benar membantuku menyelesaikan masalah saat itu. John berkata dengan santai, jangan terlalu sopan. Anda bukan dari kantor pusat LAPD. Benar? Apakah Anda di sini dalam perjalanan bisnis? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tidak perlu sopan, aku kenal tempat ini. Sambil tersenyum, Luke akhirnya menggeleng. Biarkan saya memperkenalkan diri kembali. Luke Coulson, detektif NYPD Haki, kolega baru Anda. Johan, apa? Luke memberi isyarat pada Selina dan berkata, ini partnerku, detektif Selina Hayek. Dia pindah ke sini bersamaku. John tanpa sadar melepaskan dan mengulurkan tangannya ke Selina. Selina mengutuk seseorang yang tidak tahu malu di dalam hatinya karena memainkan trik seperti itu. Tapi dia hanya bisa tersenyum dan menjabat tangan John. Halo, Detektif McClane. Panggil aku John. Tapi kali ini, John sangat normal.
Dia hanya menjabat tangannya dengan sopan sebelum melepaskannya. Setelah bertukar salam dengan Selina, John mengalihkan perhatiannya kembali ke Luke. Mengapa kamu pindah? Tunggu, apakah kamu, Tuan Muda Emas yang mereka sebutkan? Orang-orang di belakangnya memiliki ekspresi yang rumit. Jelas, mereka merujuk pada mereka. Ekspresi Luke tidak berubah saat dia berkata sambil tersenyum, tetuaku memang polisi tua, tapi dia serif di pedesaan. Jika Anda mengenal Tuan Muda dengan koneksi, ingatlah untuk membawa saya bersama Anda untuk melihatnya. Petik 2. John tidak peduli bahwa dia telah mengekspos rekan-rekannya yang berbicara di belakang Luke. Dia hanya heran. Ini benar-benar kamu. Saya selalu berpikir mereka bercanda. Bagaimana bisa seorang anak berusia 19 tahun berlari ke tempat kita? Bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Petik 2. Wajah rekan-rekannya menjadi gelap. Baiklah, kita masih hidup dan belum mati 10 kali lipat. Terima kasih banyak. John terus tersenyum. Jadi, orang itu adalah kamu. Sepertinya saya akan memiliki rekan yang bisa saya andalkan di masa depan. Petik 2. Di belakangnya, wajah rekan-rekannya yang tidak bisa diandalkan, tidak bisa lebih gelap. Luke tidak peduli betapa hitamnya wajah rekan-rekan barunya. Mereka membicarakannya di belakang, tapi dia tidak marah. Sekarang John berbicara omong kosong tentang mereka di depan semua orang, itu wajar. Dia hanya tersenyum. Tentu saja, kau bisa menghubungiku jika kau membutuhkanku. Mengingat kemampuan detektif McClane, kasus-kasus yang dia tangani tidak akan mudah, dan mungkin akan membutuhkan banyak pengalaman dan penghargaan. Tentu saja, Luke tidak keberatan menjalin hubungan pribadi dengan detektif itu. Setelah pertemuan tak terduga, Luke dan Selina berjabat tangan dengan rekan-rekan mereka yang lain dan pergi setelah melakukan gerakan. Bab 849, baik untuk detektif, buruk untuk Dustin. Setelah Luke dan Selina meninggalkan aula, rekan-rekan mereka langsung menatap John yang tersenyum. Beritahu kami, John. Siapa mereka? Tanya seorang polisi wanita muda berambut pirang. John mengeluarkan sebungkus rokok yang kusut dari kemeja Hawaii-nya yang juga kusut, mengibaskannya, dan mengisapnya. Tunggu sebentar, sepertinya aku bertaruh dengan kalian semua. Saya yakin bahwa orang yang akan datang benar-benar bukan pewaris generasi kedua emas. Sepertinya aku menang. Semua orang bertukar pandang. Akhirnya, pria parubaya itu menggertakkan giginya dan melemparkan $10 kepada John. Jika Anda tidak bisa menjelaskan diri Anda sendiri, jangan pernah berpikir untuk mengambil uangnya. Detektif lain mengeluarkan dompet mereka dan melemparkan uang $10 atau $20 kepada John. Cepat dan beritahu kami, atau makan siang ada di tanganmu. John meraih catatan itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia mengisap rokoknya, lalu terbatuk-batuk. Aku haus setelah berlari. Petugas polisi pirang itu pergi. Baiklah, aku akan mengambilkanmu air. Ketika saya kembali, Anda sebaiknya memberi tahu kami. Jika Anda tidak memberi tahu kami informasi orang dalam, Anda harus membayar airnya. John dengan santai meletakkan kakinya di atas meja. Kalau begitu ambilkan aku Corona. Air mineral tidak akan menghilangkan dahaga saya. Petugas berambut pirang itu memberinya jari tanpa melihat ke belakang saat dia pergi. Beberapa menit kemudian, John meneguk Corona dinginnya dan tersenyum pada rekan-rekannya. Apakah kamu ingat ketika aku menjadi detektif lagi? Semua orang tercengang. Mengapa topik tiba-tiba beralih ke John? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Hentikan omong kosong dan seriuslah. John meneguk bir lagi sebelum berkata, aku serius. Sebelum Natal tahun lalu, saya diturunkan pangkat menjadi detektif, dan saya diskors, jadi saya pulang ke La. Adakah di antara kalian yang ingat apa yang terjadi di La pada malam Natal? Pikiran semua orang langsung berputar. Mereka semua detektif di sini, begitu juga John, dan begitu pula dua pendatang baru, jadi apa yang terjadi hanya bisa menjadi kasus besar. Hanya kasus besar di Los Angeles yang sampai ke telinga NYPD. Perampokan lemari besi di Nakatomi Plaza. Petugas berambut pirang yang sering bertugas mengumpulkan intelijen adalah yang pertama memberikan jawaban yang benar. Johan mengangguk sambil tersenyum. Dan, pria parubaya dengan kumis bereaksi cepat. Kau terlibat. Yohanes mengangguk. Pria itu mengajukan pertanyaan kedua. Apakah Luke terlibat? Johan mengangguk lagi. Wajah semua orang berubah. Pria berkumis itulah yang berkata, menurut laporan internal tentang perampokan Nakatomi Plaza, seorang detektif dari New York dan seorang detektif dari Los Angeles bekerja sama untuk membunuh lebih dari 50 teroris dan memecahkan kasus besar itu. Jangan bilang itu kamu dan Luke.
John mengacungkan jempolnya dan meneguk bir lagi. Semua orang menghela napas. Kasus ini telah dianalisis oleh seluruh departemen kepolisian. New York bahkan lebih padat daripada Los Angeles, dan memiliki lebih banyak kubah daripada Los Angeles. NYPD sering menangani kasus-kasus besar, dan mereka telah mempelajari kasus ini berkali-kali. Tapi saat itu, tidak ada yang tahu bagaimana kedua detektif yang tidak disebutkan namanya itu bekerja sama untuk membunuh lebih dari 50 perampok profesional dan menjaga para sandera tetap aman. Dalam situasi itu, semua kondisi bekerja melawan kedua detektif, namun pada akhirnya, para detektiflah yang membunuh semua perampok. Melihat ekspresi mereka, John akhirnya berkata, "Kami semua adalah rekan lama di sini. Aku sudah memberitahumu, tapi ingat untuk merahasiakannya." Semua orang mengangguk dalam diam. Menjadi seorang detektif berbahaya untuk memulai, dan ada banyak kasus orang yang membalas dendam setelah sebuah kasus. Semakin kejam seorang detektif, semakin besar kemungkinan mereka menjadi target balas dendam. John dan Luke adalah kandidat utama. Secara alami, identitas mereka harus dirahasiakan. Jadi, ketika John kembali terakhir kali dan semua orang telah menganalisis kasus ini, tidak ada yang menyebutkan fakta bahwa dia adalah saksi hidup. Pertama, dia harus bersembunyi pada saat itu, dan kedua, dia harus mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Melihat semua orang mengangguk, John menghabiskan birnya dan berdiri. Lihat sisi positifnya. Saya akan mandi. Tidak ada yang membersihkan selokan dalam beberapa dekade, mereka benar-benar bau. Salah satu detektif tidak bisa tidak bertanya, apa sisi baiknya? Rekan lain yang bisa menendang pantat telah bergabung dengan kepolisian. Tidakkah menurutmu itu hal yang baik? John pergi tanpa melihat ke belakang. Semua orang saling bertukar pandang, apa yang dia katakan benar. Mengapa John begitu mengagumkan? Justru karena dia bisa melawan dan berani mempertaruhkan nyawanya, itulah sebabnya dia mendapat kasus berisiko. Begitu dia bergerak, semua orang akan mengikuti, dan bahayanya akan jauh lebih sedikit. Jika bukan karena John, setidaknya 2 atau 3 dari mereka sudah pensiun secara medis, atau langsung mendapatkan layanan peringatan. Memikirkan itu, semua orang santai. Rekan setim yang andal jauh lebih berharga daripada beberapa pewaris generasi kedua. Rekan satu tim yang buruk bisa membuat mereka terbunuh jika mereka tidak beruntung. Hanya pria parubaya yang masih memiliki pandangan gelap, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya akan mandi. Saya merasa seperti baru saja merangkak keluar dari lubang kotoran. Petik 2. Diam. John yang merangkak keluar dari lubang. Anda hanya berdiri di pembukaan dan mencium bau gas rawa tua. Petik 2. Anda memiliki keberanian, bukankah kamu bersembunyi lebih jauh dariku? Di tengah kebisingan, mereka meninggalkan aula. Di kantornya, Dustin membuang muka dan menghela nafas tak berdaya. Sebenarnya, dia tidak ingin Luke mendapat pengakuan, karena itu akan jauh lebih berbahaya baginya. Namun, McClane kebetulan bekerja untuk biro detektif. Dustin hanya bisa mengingatkan Luke untuk berhati-hati. Dia menundukkan kepalanya dan kembali bekerja. Setelah Luke dan Selina meninggalkan kantor polisi, Selina menghela nafas dan berkata, ledakannya jauh lebih rumit dari yang kukira. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan masalah internal kepolisian. Luke berkata dengan santai, jika bukan karena fakta bahwa kami bekerja untuk Dustin Dilla, ini sebenarnya sangat umum. Baru saat itulah Selina menghargai pria parubaya yang menyendiri itu. Terima kasih, bos. Karena tidak menjadi perencana seperti itu. Lukas tertawa. Dia memiliki keberatan tentang itu. Dustin memiliki garis bawah, tapi dia tidak fleksibel. Tentu saja dia menghasilkan uang dari sampingan, tetapi itu akan dilakukan secara berlebihan dan melalui cara yang sah. Negara ini memiliki undang-undang untuk melobi, selama orang tahu bagaimana memanipulasi mereka, uang yang mereka hasilkan akan legal. Bab 850, Armor Baru, Monster Pengalaman Baru. Selina hanya menghela nafas dan bertanya, bagaimana dengan kasus ini? Luke berkata, kami akan menjelaskan kepada polisi bahwa kami tidak akan ikut campur. Selina tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, apakah kita akan pergi jalan-jalan malam ini? Lukas tersenyum. Kami telah merenovasi selama seminggu, saya pikir sudah waktunya kita memoles keterampilan tempur kita. Petik 2. Pukul 9 malam, Selina mendengar Luke berkata dari belakangnya, oke, kamu bisa melihat ke cermin sekarang. Mendengar itu, dia berjalan ke cermin di dinding dan memeriksa dirinya sendiri. Di mana bis yang asli? Tidak membutuhkannya lagi. Luke berkata sambil tersenyum, itu adalah produk uji,
terutama untuk mengumpulkan data dan kebiasaan Anda. Beast dan Terminator membuat nama untuk diri mereka sendiri di Los Angeles. Mereka tidak bisa muncul di New York, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Selin menghela napas. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Luke berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan menyimpan Beast Armor. Jika Anda suka, saya akan meletakkannya di sini sebagai souvenir." Petik 2. Selin mengangguk cepat. "Oke," Luke berkata, "tidakkah seharusnya kamu lebih peduli dengan armor Beast generasi kedua yang kamu kenakan?" Selina bergerak dan memutar pergelangan tangannya sebelum dia menekan tangannya di meja kerja dan melakukan backflip. Sepertinya dampaknya pada pergerakan berkurang, itu juga sangat ringan. Saat dia berbicara, dia berlari ke depan dan melakukan jungkir balik sebelum mendarat di lantai. Pada dasarnya tidak ada suara bahkan dengan gerakan kekerasan seperti itu, jadi itu jauh lebih tersembunyi. Luke mengingatkannya, sistem bantu juga telah dimodifikasi. Anda dapat menautkan ke drone yang dikendalikan suara. Kami akan menguji fungsinya nanti. Selin mengangguk. Jadi kenapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Sambil tersenyum, Luke membuka lemari di sebelahnya. Melihat peralatannya, Selina tercengang. Apa ini? Mengenakan peralatan yang tampak biasa, Luke berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingat Bullseye? Tentu saja Selina ingat pria itu, dia adalah salah satu dari sedikit manusia luar biasa yang masih bisa melarikan diri setelah Luke menembaknya. Dia mengangguk. Penembak jitu dari pembunuhan toko donat. Dia bahkan membunuh salah satu anak buah Harrison dan menyebabkan serangkaian ledakan. Apa hubungan peralatan ini dengan dia? Luke mengangguk dan memasang topi Zoro hitamnya di helmnya yang tersenyum. Ledakan itu karena Bullseye meledakkan bawahannya saat menghindari pengejarannya. Kemudian, dia menunjuk wajah tersenyum di helmnya. Selina segera mengerti. Kaulah yang mengusir Bullseye. Luke terkekeh melalui mikrofon helm dengan suara rendah dan magnetis. Tidak, dia yang mengusir Bullseye. Selin memutar bola matanya. Baik, siapa namanya? V. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berlari di atas atap gedung-gedung New York. Selina melompat, dan perangkat kecil di punggungnya diaktifkan dalam setengah detik, memberinya sedikit dorongan untuk terbang lebih dari 20 meter dan mendarat di gedung terdekat. Saat tangan dan kakinya menyentuh dinding, mereka memberikan isapan yang cukup untuk menahan berat badannya. Dia sudah bergerak ke atas setelah menghilangkan momentum. Setelah bermain beberapa kali, kehati-hatian awalnya berubah menjadi kegembiraan. Dia berhenti memanjat gedung seperti tokek, dan sebaliknya, mengetuk tangan dan kakinya dengan ringan ke dinding saat dia melompat ke atas. Armor ini menyenangkan, katanya bersemangat kepada Luke. Luke berkata, luangkan waktumu untuk membiasakan diri. Saat Anda bebas, Anda bisa berlatih terbang, dan Anda akan bisa meluncur seperti Batman. Mata Selina berbinar. Betulkah? Itu keren. Tapi ada apa dengan pakaianmu? Kenapa aku merasa itu hanya pakaian? Luke berkata, kau benar. Fungsinya tidak banyak. Seperti Selina, dia menggunakan fungsi hisap di kakinya untuk naik ke dinding. Namun, tubuh Selina sejajar dengan tangga, dan dia menendang jari kakinya untuk mengerahkan kekuatan. Luke, di sisi lain, berada di sudut kanan ke tangga dan bergerak dengan langkah santai saat dia tetap mengikuti Selina. V tidak akan menggunakan terlalu banyak peralatan berteknologi tinggi. Pada akhirnya, identitas ini mirip dengan Batman. Oleh karena itu, perlengkapan V lebih seperti pakaian, yang memberikan tingkat perlindungan dan penyamaran tertentu, dan memiliki beberapa fungsi kecil. Dalam istilah game, Batman menggunakan pelindung logam, Biduk menggunakan pelindung kulit, dan apa yang dikenakan V paling-paling hanya dapat dianggap sebagai sepotong kain. Namun, terlepas dari kartu trufnya dari Elementary Telekinesis dan Elementary Annihilation, V dapat menggunakan sebagian besar kemampuannya kapanpun diperlukan, dan kemampuan tempurnya tidak buruk. Dia bertanya-tanya kapan, teman, lamanya Bullseye akan mendengar tentang penampilannya. Bullseye pasti akan membuat ekspresi yang menarik. Sambil tersenyum, Luke mendarat di sebelah Selina. Pada saat itu, mereka berdua berdiri di tepi sebuah bangunan yang tingginya lebih dari 30 lantai. Lampu jalan di kejauhan seperti sungai, dan gedung-gedungnya seperti bintang. Sungguh cantik, Selina berseru. Bahkan Los Angeles tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Ini adalah Manhattan, New York, tempat terpadat di dunia. Ayo pergi. Tinjuku lapar. Lucas tersenyum. Keduanya terbang ke bawah ke sebuah bangunan tua tidak jauh. Di aula di bagian bawah gedung, beberapa orang sedang membicarakan sesuatu dengan semangat tinggi. Lebih dari 10 wanita, yang hanya mengenakan pakaian dalam,
sedang mengemasi barang-barang, ketika 4 atau 5 penjaga bersenjata berpatroli di daerah itu. Akhirnya, giliran kita untuk menjadi kaya, teriak seorang pria parubaya penuh semangat. Pria bule lainnya buru-buru setuju. Owen, kamu terlalu pintar. Topeng hitam itu mencari masalah dengan orang Asia dan Rusia hampir setiap hari. Dia menelan beberapa batch barang mereka. Sekarang pasokan di area ini ketat, kumpulan barang ini akan menghasilkan setidaknya 30%. Petik 2. Pria parubaya bernama Owen berkata dengan marah, ini seharusnya menjadi wilayah kami, tetapi kami terlalu ceroboh dan membiarkan Kingpin dan orang-orang Asia menerobos masuk. Sudah waktunya bagi kami untuk mengambil kembali wilayah kami. Bawahannya tanpa sadar diam. Adalah hal yang baik untuk menghasilkan banyak uang sementara Kingpin dan orang-orang Asia berada dalam kesulitan. Tapi melawan Kingpin dan merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Itu lelucon. Bahkan ketika mereka dalam kondisi terkuat, mereka tidak menakutkan seperti Kingpin sekarang. Bab 851, seorang klien besar mampir dan melakukan kebaikan dengan kekerasan. Nenek moyang Owen telah menikmati kemakmuran di daerah Clinton selama bertahun-tahun, ketika mereka berhasil mengubahnya menjadi neraka New York. Gembong saat ini sudah mulai menyatukan unsur-unsur kriminal New York. Dimulai dengan perdagangan narkoba di awal, ia berkembang menjadi penyelundupan, menjual barang curian, layanan khusus, klub malam, dan hotel kelas atas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa jangkauan pria itu telah meluas ke kota-kota besar di seluruh negeri saat dia menelan, bertarung atau mengikat orang lain, meningkatkan pangsa pasarnya dan mengendalikan harga pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka tidak gila, mereka sama sekali tidak ingin menghadapi orang besar yang kejam seperti itu. Owen, di sisi lain, terlalu gila untuk memperhatikan keheningan tiba-tiba bawahannya. Dia masih berbicara tentang bagaimana dia akan mengambil kembali kemuliaan keluarganya. Bawahannya tidak bisa tidak saling bertukar pandang, seolah-olah mereka tahu apa yang mereka semua pikirkan. Mungkin, dalam beberapa hari, mereka bisa memikirkan posisi bos yang saat ini diduduki Owen. Orang mati tidak bisa menjadi bosnya. Sementara Owen dengan arogan menikmati ambisinya dan bawahannya yang tamak sedang menunggu bos mereka mati, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Ada 3 ketukan keras di pintu besi tebal itu sebelum mereka berhenti. Kedua penjahat yang menjaga pintu itu mengangkat senjata mereka dengan waspada. Setelah jeda singkat, 3 ketukan lagi terdengar lagi. Itu adalah tempo yang tidak tergesa-gesa, seperti orang asing yang dengan sopan menanyakan arah. Owen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua penjaga di aula harus mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk menembak. Melihat anak buahnya sudah siap, dia memberi isyarat pada penjahat di pintu untuk membuka celah pintu dan melihat siapa itu. Salah satu penjahat mencondongkan tubuh ke depan, hanya untuk melihat penjaga yang berada di luar berdiri dengan hikmat di belakang seorang pria bertopi dan jubah hitam, mengarahkan senjatanya ke arahnya. Hanya bagian bawah wajah pria itu yang terlihat, dalam bayangan topinya, hanya sudut mulut dan kumisnya yang terlihat. Dia tampak tersenyum sangat bahagia. Tertegun, penjahat itu bertanya, Fermi, siapa ini? Fermi, penjahat di luar, berkata dengan sungguh-sungguh, Decker, dia mengatakan bahwa dia adalah klien besar dan ingin berbicara langsung dengan bos kita. Decker bertanya, mengapa Anda membiarkan dia mengetuk pintu? Fermi memasang wajah datar. Dia bilang dia akan sopan. Decker mengerutkan kening. Apakah kamu mencarinya? Fermi mengangkat tangannya yang lain untuk memperlihatkan setumpuk tebal uang kertas $100. Ini adalah satu-satunya hal pada dirinya. Dia bilang itu titipan. Decker berbalik dan menatap bosnya, Owen. Ada yang bilang mau beli barang. Fermi menggeledahnya, dan dia hanya punya segepok uang. Tentu saja, apa yang tidak bisa dilihat Decker dari celah pintu adalah bagaimana Fermi berkeringat di luar. Di belakangnya adalah Selina, yang telah mengaktifkan kamuflase optiknya. Dia memegang pakaiannya dengan satu tangan dan mengarahkan laras senjata penenang ke punggungnya dengan tangan lainnya. Owen juga mendengar percakapan di pintu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia melambai pada penjahat bersenjata. Para penjahat membubarkan diri sedikit, tetapi tidak menyimpan senjata mereka. Decker membuka pintu besi dan melangkah mundur, mengarahkan pistolnya ke pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu tidak bingung sama sekali. Dia masuk tanpa tergesa-gesa dan mengangguk pada Decker. Terima kasih. Decker langsung mengernyit. Itu terdengar seperti aksen London. Apakah orang ini di sini untuk mati? Saat dia memikirkan itu, pria berbaju hitam itu sudah berjalan ke wanita yang sedang mengemasi barang, seolah-olah untuk mengukur barang dagangan.
Owen langsung kesal. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Pria berbaju hitam itu tidak menjawabnya, tetapi berkata, malam yang gelap memberiku mata yang gelap. Saya tidak menggunakannya untuk mencari cahaya, tetapi untuk melihat Anda tikus di selokan. Hidup ini benar-benar terlalu keras. Dalam aksen London itu, dia terdengar seperti sedang membacakan puisi. Owen, bagus sekali, saat aku menggali matamu, itu akan menjadi gelap, dan hidupmu akan lebih sulit lagi. Owen jelas semakin bersemangat baru-baru ini, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Juga, pria dengan aksen London ini datang ke sarang mereka di tengah malam. Apakah dia gila atau tidak, dia harus mati. Karena Owen dan yang lainnya semuanya orang Irlandia. Semua orang di Clinton tahu bahwa mereka adalah geng Irlandia. Senyum kejam muncul di wajah Owen, dan dia melambaikan tangannya kedua bawahannya, menunjukkan bahwa mereka harus mematahkan tangan pria itu. Dia tidak ingin menggunakan senjata karena dia tidak ingin orang Inggris itu mati dengan mudah. Owen akan menyiksanya perlahan. Kedua penjahat itu meraih dua linggis dan menghantamkannya ke pria berbaju hitam itu. Melalui lensanya, Luke melihat Selina menyelinap masuk melalui pintu, yang berarti mereka bisa mulai memukuli orang. Kekerasan juga bisa digunakan untuk kebaikan. Mengatakan itu, dia mengeluarkan dua pisau sepanjang 30 cm dari bawah jubahnya. Bayangan kabur melintas di udara, dan tangan kedua penjahat itu terasa dingin saat linggisnya terlempar. Saat berikutnya, mereka berteriak sedih. Dua garis merah halus muncul di pergelangan tangan mereka, dan tidak lama kemudian darah mengalir keluar. Tembak dia, bunuh dia. Owen adalah seorang pemimpin geng yang telah berada di daerah Clinton selama bertahun-tahun, dan dia bereaksi dengan cepat. Suara tembakan terdengar. Tetapi pria berbaju hitam yang mereka kepung bergerak sejauh 10 meter dan mengacungkan pisaunya lagi. Pria bersenjata lain berteriak saat tangannya terkulai. Dalam menghadapi penjahat, kita harus menggunakan tindakan ekstrim. Suara itu magnetis dan lambat, seperti dari film dokumenter BBC. Bahkan tembakan yang memekakkan telinga tidak bisa menenggelamkannya. Pisau hitam menebas tangan penjahat lagi, dan pria itu mencoba bersembunyi di belakang rekannya. Namun, ketika Luke melewatinya dan mengayunkannya, rekan penjahat itu juga berteriak saat tangannya terkulai. Kita tidak boleh menyerah, dan harus melangkah maju dengan berani. Saat dia berbicara, dua pisau terbang keluar. Dua penjahat yang menembak dengan senapan ditusuk di bahu kanan dan berteriak. Jangan berusaha keras untuk mencabut yang jahat dan melenyapkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Luke mendorong kakinya dengan ringan seolah-olah dia tidak menimbang apa-apa, dan berbalik ke udara. Dia kemudian meraih pinggangnya, dan dua pisau lagi muncul. Bab 852, Topeng Hitam vs Gembong. Hanya dengan cara ini orang baik bisa menang dan penjahat kalah, dan dunia menjadi damai. Soliloquy ini, yang terdengar seperti resital, tidak terganggu oleh peluru atau jeritan, dari awal hingga akhir, tempo resital tidak pernah berubah. Ketika Luke mengucapkan kalimat terakhir, keempat pemimpin dengan Owen semuanya mundur ketakutan. Hanya bosnya, Owen, yang tidak mundur sama sekali. Tatapannya keras, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pisau abu-abu itu. Tidak ada noda di atasnya, tapi Owen bisa mencium bau darah yang kental. Bilah tajam itu ditekan ke tenggorokannya, dan dia bahkan tidak berani menelan. Melakukan yang terbaik untuk berhenti gemetar, Owen mencoba menggerakkan bibirnya tanpa menggerakkan tenggorokannya. Kamu siapa? Identitas hanyalah formalitas, dan siapa saya hanyalah seorang pria bertopeng. Lukas tersenyum. Sekarang, saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawabnya. Selama jawaban Anda memuaskan saya, malam ini akan menjadi kenangan yang baik. Petik 2. Hati Owen tenggelam. Apa yang ingin kamu ketahui? Pertama, siapa yang menyebabkan ledakan dengan Rusia? Kedua, untuk siapa topeng hitam itu membuat masalah? Ketiga, siapa yang menghasut polisi untuk menangkap topeng hitam itu? Tanya Lukas. Geng Irlandia lebih tua dari yang lain. Meskipun mereka tidak kaya, mereka masih memiliki banyak informasi. Pasukan lain juga memiliki informasi yang sama, tetapi yang disebut geng Asia dan Rusia terlibat. Dalam hal topeng hitam, geng Irlandia sebagai pengamat sedikit lebih objektif karena tidak terlalu melibatkan kepentingan mereka. Mereka adalah yang paling mudah untuk diajak bicara. Mereka yang bisa menjadi pemimpin di Clinton bahkan ketika mereka hidup di bawah bayang-bayang Kingpin lebih pintar dari yang lain, mereka yang tidak secerdas sudah mati. Owen ragu-ragu menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi hanya sesaat sebelum dia merasakan sakit di tenggorokannya,
dan sesuatu yang hangat mengalir di lehernya, diikuti oleh bau darah. Dia menyerah dengan tegas. Mungkin Kingpin yang menyebabkan ledakan. Baru-baru ini, topeng hitam itu mencuri beberapa barang dari Rusia milik Kingpin. Kingpin tidak senang, dan ingin mereka menebus kerugiannya, tetapi Rusia tidak mau membayarnya. Menggunakan berbagai kemampuannya, Luke memastikan bahwa pria itu mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya, Owen mempercayainya. Dia mengangguk sedikit, dan pisau itu menjauh 1 milimeter dari tenggorokan Owen. 2 pertanyaan lagi. Begitu Luke mengucapkan kata-kata itu, Owen sudah berbicara dengan cepat dan lancar. Dari informasi yang saya terima, topeng hitam itu sebenarnya mencari masalah dengan Kingpin. Dia hanya menargetkan Rusia karena mereka membantu Kingpin mengangkut barang. Dia kemudian menatap Lukas. Lukas mengangguk lagi. 1 pertanyaan terakhir. Ini Kingpin lagi. Owen memberikan jawaban yang diharapkan Luke. Dia adalah raja bawah tanah di sini. Kata-katanya lebih berbobot di sini daripada apapun yang dikatakan wali kota New York. Banyak polisi adalah anak buahnya. Topeng hitam telah banyak melecehkan Kingpin baru-baru ini, dan Rusia tidak dapat menangkap topeng hitam. Gembong mungkin ingin menggunakan kekuatan polisi untuk menggali topeng hitam itu. Dia kemudian menatap Lukas. Luke berpikir sejenak sebelum dia bertanya, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh topeng hitam itu? Kali ini, Owen ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orangku telah melihatnya beberapa kali, tetapi dia hanya memukuli orang dengan tinju dan tongkatnya. Dia tidak membunuh siapapun, dan dia tidak menggunakan pisau atau pistol. Aku belum pernah mendengar dia membunuh siapapun. Bahkan dengan orang Rusia, hanya lusinan orang yang terluka parah atau dirawat di rumah sakit. Tak satu pun dari mereka meninggal. Lukas mengangguk. Terima kasih atas kerja sama Anda. Dia kemudian berbalik, jubahnya berkibar di belakangnya. Baru saat itulah Owen menarik napas lega, senang bisa lolos. Namun, bayangan melintas di depan matanya, dan pergelangan tangannya terbakar rasa sakit. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak, sama seperti bawahannya. Bagaimana Luke bisa membiarkan pemimpin geng itu pergi? Dia tidak membunuh Owen karena dia ingin meninggalkan kesan permanen pada gangster di lingkungan itu. V tidak selalu membunuh orang, dan suka mematuhi aturan kesepakatan. Itu seperti dengan topeng hitam, beberapa orang akan melawannya sampai mati karena mereka tahu bahwa mereka akan dipukuli paling banyak. Tentu saja, topeng hitam itu tidak membunuh orang, tetapi dia sering mematahkan 1 atau 2 tulang orang yang tidak jujur. Tak satu pun dari gangster ingin menderita seperti itu. Kebanyakan dari mereka akan mengakui kekalahan setelah beberapa pukulan untuk menghindari rasa sakit fisik tambahan. Itu sama untuk Lukas. Faktanya, orang-orang ini tidak terluka parah. Namun, setelah luka mereka sembuh, mereka akan menemukan bahwa tangan mereka bergetar. Itu bukan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akan sulit bagi mereka untuk memukuli orang atau menggunakan senjata. Pada saat mereka memastikan bahwa tangan mereka lumpuh, itu akan menjadi setidaknya 1 atau 2 bulan, mereka mungkin tidak bisa berdiri di sini lagi. Sesuai dengan persona ini, Luke juga tidak menghancurkan obat-obatan di sini, dia akan beralih ke identitas lain besok untuk menghadapinya. Lagi pula, topeng hitam yang merupakan Batman New York, sudah muncul di daerah Clinton, jadi tidak heran jika ada beberapa karakter lagi yang suka memukuli orang. Setelah meninggalkan sarang, Luke dan Selina pergi ke sebuah bangunan di dekat sungai. Melihat pemandangan malam sungai Hudson, mereka berdua mendiskusikan kecerdasan yang baru saja mereka peroleh. Kalau Owen tidak berbohong, kejadian ini disebabkan oleh konflik antara Kingpin dan topeng hitam, kata Selina. Luke mengangguk dan berkata, Owen pada dasarnya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selina berkata, saya ingat Anda mengatakan bahwa Bullseye adalah salah satu anak buah Kingpin, kan? Dengan topeng hitam yang membuat begitu banyak masalah, mengapa pembunuh bayaran nomor 1 Kingpin tidak muncul? Luke berkata, tampaknya Bullseye tidak muncul di New York baru-baru ini. Dia menghilang tidak lama setelah dia kembali dari Los Angeles. Dia merasa sedikit menyesal atas ini. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mendengar bahwa topeng hitam itu menargetkan Kingpin, dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Bullseye. Mendengarkan Owen hari ini, dia bisa memastikan bahwa Kingpin dan topeng hitam memang terkunci dalam konflik sengit, tetapi Bullseye tidak pernah muncul. Ada banyak kemungkinan, Bullseye sudah mati, atau melarikan diri, atau mungkin dia telah meninggalkan perintah Kingpin. Either way, itu berarti Luke tidak bisa berurusan dengan Bullseye dan mendapatkan kemampuannya.
Luke tidak pernah melupakan kemampuan Bullseye. Dia mengira biarawan itu tidak akan meninggalkan gunung, tetapi dia sekarang menyadari bahwa biarawan itu mungkin telah kembali ke kehidupan normal dan pulang ke rumah untuk memulai sebuah keluarga. Namun, ada banyak manusia super di dunia ini. Luke merasa sedikit menyesal, tapi tidak terlalu banyak. Selama dia tinggal di New York, dan di Manhattan, pusat dunia Marvel, banyak manusia super akan datang mengetuk.